Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jud Mutia Mustika Melia dari kelas 3A D3 Kabupaten Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan sistem perkemihan kolik batu ginjal. Kolik batu ginjal adalah rasa nyeri yang muncul akibat penyumbatan saluran kemih oleh batu ginjal, gumpalan darah hingga infeksi. Nyeri kolik ginjal adalah rasa sakit yang disebabkan oleh batu pada saluran kemih atau urolithiasis. Rasa sakit bisa berasal dari mana saja di saluran kemih yang meliputi area dari ginjal ke ureter, kandung kemih, dan uretra. Ukuran batu ginjal juga dapat bervariasi secara signifikan. Sebagian besar batu terjadi karena penumpukan mineral atau kalsium oksalat atau zat lain seperti asam urat yang terkandung di dalam urin, yang kemudian mengendap membentuk gumpalan keras menyerupai batu. Kolik adalah rasa sakit hebat yang hilang timbul akibat hiperperistaltik dan spasme otot polos organ berongga yang berbentuk tabung. Kolik renal adalah rasa sakit yang hebat pada organ ginjal akibat dari gangguan pada ginjal, misalnya batu pada ginjal. Kolik ginjal adalah batu yang terbentuk di tubuli ginjal, kemudian berada di kaliks, infundibulum, pelvis ginjal, dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh kaliks ginjal, dan merupakan batu saluran kemih yang paling sering terjadi. Penyebabnya itu adalah dehidrasi dan kurang minum air putih akibat sering sibuk beraktivitas sering mengawali adanya gejala penyakit batu ginjal. Gejalanya itu rasa sakit yang hebat di sepanjang sisi tubuh antara tulang rusuk dan pinggul atau di perut bagian bawah. Rasa sakit yang menyebar ke punggung atau pangkal paha, mual atau muntah. Nyeri kolik ginjal sering hilang timbul. Selanjutnya yaitu obat. Obat-obatannya yaitu penghambat zat sanitin oksidase, digunakan untuk membantu menghancurkan jenis batu asam urat. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi produksi asam urat dalam tubuh seperti allopurinol. Penghambat alfa berfungsi untuk membantu menghancurkan batu ginjal yang berukuran cukup besar seperti tamsulosin. Diuretik, obat yang dapat meningkatkan produksi urin dan membuat lebih sering berkemih seperti tiazin. Natrium bikarbonat membantu ginjal mengeluarkan kandungan asam urat yang memicu terbentuknya batu ginjal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Uji diagnostik yang termaksud dalam pemeriksaan diagnostik adalah sinar X, ultrasonografi, pembidaian CT, urinalisis dan kalsium serum, dan kadar asam urat serum juga diperiksa. Untuk mengetahui asiditas dan alkalinitas urin, pH urin dipantau dengan distik setiap pasien berkemih. Pengumpulan spesimen urin 24 jam untuk mengetahui kadar kalsium, oksalat, fosfor, dan asam urat dalam urin. Menurut Mary 2008 halaman 61. Urin atau pH urin, batu kalsium, asam urat, dan batu sistin terbentuk pada urin dengan pH yang rendah, yaitu pH kurang dari 7. Batu struvin terbentuk pada urin dengan pH yang tinggi, yaitu pH yang lebih dari 7 cm. Sel darah meningkat 90%, pada infeksi sel darah putih akan meningkat. Darah hemoglobin, adanya gangguan fungsi ginjal yang kronis dapat terjadi anemia. Leukosit, infeksi saluran kemih oleh karena batu menyebabkan leukositosis. Ureum kreatinin, parameter ini digunakan untuk melihat fungsi ginjal, kalsium, dan asam urat. Selanjutnya itu ronsen, foto polos abdomen, batu jenis kalsium oksalat dan kalsium fosfor bersifat radiopak dan yang paling sering dijumpai. Sedangkan batu asam urat bersifat radiolusen. USG, pemeriksaan ultrasonografi dapat menilai adanya batu ginjal atau di buli-buli yang ditunjukkan sebagai echoid shadow atau hidronefrosis, pionefrosis, atau adanya pengeretutan ginjal. Selanjutnya yaitu pengkajian primer, pengkajian ABCD. Yang pertama airway, jalan nafas bersih, tidak terdengar adanya bunyi nafas ronhi, tidak ada jejas badan daerah dada. Breathing, peningkatan frekuensi nafas, nafas dangkal, distres pernafasan cuping hidung, takipne, retraksi, penggunaan otot-otot pernafasan, kesulitan bernafas atau sianosis. Yang selanjutnya sirkulasi, penurunan curah jantung, gelisah, letargi atau takikardi. Disability, kesadaran atau kompos mentis. Yang selanjutnya
yaitu masalah keperawatan. Ada 5, yaitu pola nafas tidak efektif, nyeri akut, gangguan eliminasi urin, resiko ketidakseimbangan cairan, dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya yaitu intervensi. Diagnosa keperawatannya pola nafas tidak efektif dengan tujuan dan kriteria hasil menurut buku SLKI. Kriteria hasilnya tekanan ekspirasi meningkat, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, pernafasan cuping hidung menurun, frekuensi nafas membaik. Intervensi menurut buku Psiki, observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, misalnya gargling, mengi, wheezing, ronhi kering. Selanjutnya, terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas, posisikan semivolar, dan beri oksigen. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Kolaborasi, pemberian bronchodilator, ekspektor, mukolitik jika perlu. Yang kedua, nyeri akut. Dengan kriteria hasil, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Intervensinya manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi karakteristik nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, monitor ekskamsi, penggunaan obat analgetik. Terapeutiknya, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, ajarkan terapi komplementer untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya distraksi. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang ketiga, gangguan eliminasi urin. Dengan kriteria hasil, sensasi berkemih meningkat, desakan berkemih atau urgensi sedang, distensi kandung kemih menurun, volume residu urin menurun, urin menetes atau dribbling menurun, frekuensi BAK meningkat. Selanjutnya itu intervensinya manajemen eliminasi urin, observasi, identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin, monitor eliminasi urin. Terapeutiknya anjurkan minum yang cukup jika tidak ada kontraindikasi. Edukasinya ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih. Kolaborasinya pemberian obat supositoria jika perlu. Yang selanjutnya yaitu resiko ketidakseimbangan cairan. Dengan kriteria hasil, asupan cairan cukup menurun, haluan urin menurun, asupan makan cukup menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi membaik, mata cekung membaik, turgor kulit membaik. Dengan intervensi pemantauan cairan, observasi, monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi napas. Terapeutiknya identifikasi tanda-tanda hipovolemia. Dan yang terakhir, intoleransi aktivitas. Dengan kriteria hasil, saturasi oksigen meningkat, keluhan lelah menurun, perasaan lemah menurun, sianosis menurun, frekuensi nafas membaik. Dengan intervensinya yaitu terapi aktivitas, observasi, identifikasi tingkat aktivitas. Terapeutiknya fasilitasi memilih aktivitas sesuai kemampuan fisik, koordinasi pemilihan aktivitas sesuai usia. Edukasinya anjurkan pasien dan keluarga melakukan aktivitas fisik dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Anjurkan pasien untuk menghentikan aktivitas bila nyeri. Kolaborasi terapi relaksasi. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.